أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama-tama marilah kita kembali mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, kasih sayang dan pertolongannya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat kita ini. Mudah-mudahan semua apa yang kita niatkan dan apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjadi sebab daripada keridhaannya kepada kita dunia akhirat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tasi'u fil ujbi. Bermula pasal yang ke-9 pada menyatakan ujub. Pasal 9. Halaman berapa lantulan? Amin. Adapun ujub itu yakni heran akan suatu yang dibangsakan akan dirinya. Jadi arti ujub itu, arti secara bahasa adalah memuji kelebihan nang diberikan Allah, nang diandaki Allah lawan diri. Artinya ampun diri. Maka kita ini seikung pada seikung berisi nangaran kelebihan itu. Ada tuh lebihnya di mana? Setiap kita merasa bahwa setiap nikmat yang ada pada wadah kita itu yang menyebabkan kita merasa tinggi daripada yang lain, menyebabkan kita memuji diri sendiri, bukan memuji kepada orang yang memberi ini itu, maka itu ngarannya ujub. Apalagi dibandingkan lawan orang, itu sombong. Kalau kada dibandingkan, artinya dirinya aja, itu ngarannya ujub. Misalnya bacaan suara bagus, lalu timbul lihat suaraku bagus jadinya, ini itu ujub ngarannya. Tapi kalau kayak ini nah suaraku ini pambagusnya pada nang itu sombong ngarannya. Bisa membedakan mana ujub, mana sombong. Keduanya ini penyakit batin. Bukan gila, penyakit batin itu konslet saja. Gila itu konslet. Nang bujur penyakit batin. Apa ujar istilah bobohan ahli psikopatologi, psikopat, penyakit jiwa. Tambahnya psikoterapi. Nah, jadi harus ditambahi itu berisi penyakit-penyakit ini, karena ini membahayakan. Matan lahir gila sampai mati masuk surga. Matan lahir atau matan balik gila masuk surga. Tapi kalau nah ini penyakit batin nang kayak ini kada kawa. Jadi mana bagusnya orang gila lawan orang sombong? Ada misalnya putra mau kedua pilihan kok. Aku gila kan aku sombong. Engkau kada aku mau ada.
Bingung memilih, soal pilihannya kan nyamannya. Kita tapi kalau kita nilai-nilai itu dasar baik aslinya masih mending nanggilan itu tapi masih penting itu. Nah itu ini maksud dengan heran akan sesuatu yang dibangsakan akan dirinya, dinisbahkannya kelebihan itu kepada dirinya, disandarkannya kelebihannya itu kepada dirinya. Nah, maka yaitu dicela oleh syariat. Itu ujung ini dicela oleh syariat. Lagi membinasakan ia akan ibadah. Lapahnya begawi ibadah, sembahyang malam rajin, tapi ada di dalam hati itu bangga dengan sembahyang malamnya itu, bangga lawan sembahyang malamnya itu, ujub. Rasa mulia, rasa harap, rasa mulia dengan sembahyang malam itu. Kamu berguru di mana? Di sini. Kamu berguru di, aku berguru di sini. Ada rasa bangga karena gurunya rupanya tak harap pada guru itu. Iya jual. Guruku wale, guru kembang. Guruku lani kasar. Guru kembang palak. Iya tak, nangka kaini nak, kada di pelajarian, kada ada artinya ilmu ibadah, kada ada artinya ilmu ibadah. Menghancurkan akan ibadah firman Allah Taala. Wa yawma hunainin id a'jabtukum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Artinya, dan pada hari perang Hunain karena takjub kamu akan banyak kamu, maka tiada terkaya daripada kamu akan suatu. Kalah di perang Hunain nih, orang Islam kalah perang Hunain. Jadi satu-satunya perang nang kalah ya perang Hunain. Kalau perang Uhud berau menang lu kaum muslimin, betul kalah. Nang lainnya menang. Jadi satu-satunya perang kaum muslimin nang kalah ini waktu ada Nabi nih, yaitu perang Hunain. Kenapa jadi kalah? Karena kepedean. Lihat musuh lah, sikit aja musuhnya, sikit aja persiapan matang. Lihat ibuhannya sakit, sudah dipelukade di mana-mana. Kada kau benteng, kada kolor benteng buahnya. Nah itu perang Hunain. Jadi punya santai ya, pasti manang juga kisahnya tuh. Nah ini begitu perang kalah, lalu turun ini. Artinya apa? Orang nak ujub itu bersandar lawan dirinya, bukan bersandar kepada Allah. Bersandar dengan kemampuan dirinya, bersandar dengan usaha ikhtiar yang ada pada dirinya. Ini bahaya banget nih. Usaha ikhtiar kita diisi pada tahan, cuma jangan disandari ujub. Jaka kada berusaha kau nih, kada berduit. Jakanya kada aku bersungguh-sungguh, kada berduit. Jaka aku kada pintar, ndak kawa ini macam-macam dalam hati, ya bang toh, dalam hati ya. Kada dipandir kok kada, merasa di hati. Jakanya kada menjawab 10 soal aja, kada lulus. Untuk kawan jawabnya 10 soal,
hanya aku kada belajar ya. Bujur-bujur kada naik kelas aku nih. Iya juga tuh. Kalau kayak itu guru kada usah belajaran ya. Nah, bukan nang marasan itu nang kada boleh. Aku usaha tiar lu apa jadi lakukan. Menyandari itu nang kada boleh kita. Menyandari itu nang kada boleh. Nah. Ditabur perang Hunain luar biasa waktu itu. Perang Hunain itu kalah kaum muslimin, babak belur, banyak mana matinya. Ayo pian itu karena mereka itu ajabetukum kasratukum, takjub ujub dengan banyaknya jumlah, banyaknya persiapan. Itu banyaknya duit. Misalnya ada pemilihan, wah nyata kita menang ya, kita banyak duit, pas kada menang sukses. Nah kada duitan santai aja biar kalah kau bajuan. Itu ini ngarannya lah ujub tuh kayak itu, bahaya benar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun, sukhun muta'un, wa hawan mutba'un, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Nabi ini terkenal sudah ini hadisnya. Artinya 3 perkara yang membinasakan ibadah. Rusak ibadah. Rusak tuh kan diterima itu. Apa itu? Pertama, kikir yang diikut memperturutakan kapamalaran. Di pintu surga itu bertulisan ana haramun alal bakhil, aku ini haram untuk orang-orang nang bakhil. Artinya orang bakhil biar rajin ibadat kada kau masuk surga. Kenapa jadi kada kau masuk surga? Karena cinta lawan dunia, cinta lawan sesuatu nang dibakhilinya itu. Orang nama masuk surga itu hanya orang nang pamurah, orang nang cinta kepada Allah. Anak mengeluarkan tuh berpikir banget. Soalnya sudah tuh masalah bakhil nih lah. As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan, wal bakhilu aduwullah walau kana aliman. Orang nang pamurah itu jadi kekasih Allah walau bunga orangnya. Sedangkan orang nang kikir menjadi musuh Allah Ta'ala walau kana aliman, meskipun mereka itu orang alim. Kita guru kita semua ngaji jalan banyak kisah dakah aja pulang. Artinya kada bunga amat lah, mau bunga udah cuma masuk surga. Artinya alim kada itu nah ya biasa-biasa lah, standar aja ilmunya, standar. Ibarat fikih itu parokunang, ibarat tauhid itu sisipan 20, terus ibarat tasawuf itu ya bida itu hidayah. Cukup ngitu aja deh malakannya dah. Kada nang bisa nang sorot tuh kada bisa tafsir, kada bisa hadis, kada alim lah pokoknya. Orang biasa, orang standar.
tapi orangnya pemurahan, itu kekasih Allah Ta'ala. Makanya bila ada orang alim pemalar jadi peraki, di bawah sidin boleh, mana kantungannya sidin? Ada harapan sudah. Jauh sekali nak kayak itu yang. Itu yang pertama nama misalkan ibadah, sekalipun ibadahnya rajin sekali lagi, bila nyakikir ibadahnya parah. Bukan kada sah, cuma kada dia sih. Kedua, mengikut akan hawa nafsu, yakni mengikut akan segala yang disukai oleh nafsu, yang dicela oleh syara. Memperturutkan hawa nafsu, yang hawa nafsu itu mendorong kepada sesuatu yang dicela oleh syariat. Nah, ini bermakan berlebihan, berit bepandir berlebihan, bakai berit berpakaian berlebihan. Memperturutkan asal pina melihat pina bagus, bukan? Asal melihat pina nyaman, makan. Asal pina nyaman di komentari. Pengaruhnya memperturutkan hawa nafsu. Asal kau ditangkap, tangkap. Biar kada tuntung, misalnya jabatan 5 buting kau merangkap beritahan. Mana PRT? Nah, jadi kepala dusun sidin, jadi ketua RT sidin pulang. Jadi pembakal sidin pulang. Jadi rukun ketuanya rukun kematian sidin pulang. Gitu. Payah harap deh bang. Tapi orang marang karangkap bukan di urangnya aja nang kawa. Nang ianya kada nang buntungnya bisa, kada nang pinanya. Orang marang karangkap deh. Itu yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Dan yang ketiga, takjub seorang akan dirinya. Yang ujub tadi, kikir, menuruti hawa nafsu. Yang ketiga, ujub. Ini yang membinasakan ibadah, pujian Nabi. Merusak ibadah, merusak amal. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mau Ghazali pulang dong. Di dalam Mukhtasar Ihya, jadi ada kitab karangnya Mukhtasar Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali juga. Napa tuh bacaannya? Ihya Ulumuddin. Wa haqiqatul ujubi takabburun yasulu fi batini bitakhayyuli kamalin min ilmin aw amalin ma'a nisyani idhafatihi ila Allah ta'ala wal amnu min zawalihi fa in kana khaifan ala zawalihi fa huwa ghairu mu'jibin wa in kana yafrahu bi qawnihi ni'matan min Allah ta'ala fa huwa laysa bi'ujbin. Artinya bermula hakikat ujub itu nih Imam Ghazali. Apa gerak ujub tuh? Yaitu takabur yang hasil di dalam hati dengan disangkanya akan dirinya itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi ujub itu takabur dalam hati. Nah, kalau takabur itu kan langsung dari itu keluar, kelihatan. Kalau ujub nih kada kelihatan, inya merasa surang aja, merasa sorang. Maka ada pulang nangeh, memuji diri ya, menunggu orang muji aja, baik seorang. Iya, ujub itu. Ya Pak. Inya Jasidin Imam Ghazali menyangka bahwa inya nang berisi sifat itu. Nah, inya nang berisi. Nah, itu tak.
Artinya apa tadi? Menisbahakan kelebihan itu lawan dirinya. Menyandarakan kelebihan itu ampuninya, miliknya. Maka dulu alhamdulillah, segala yang baik-baik ampun Allah Ta'ala. Itu Allah SAW Fatihah tuh. Alhamdulillah, segala yang baik-baik ampun Allah Ta'ala. Hanya pertama di dalam Fatihah itu sudah dikaitu-ituhan dah. Lah ingatakan dah alhamdulillah. Dimulai lawan bismillah dulu, itu hilang lalu tuh dah bismillah, artinya bukan seorang tuh bantu orang alhamdulillah pulang. Maka makam tertinggi antara makam fana lawan baqa tuh lah. Baqa fana billah, tapi kalau baqa billah, nah itu tak fana billah iya kana budu, baqa billah iya kan nasta'in. Itu hendak dapat ikhlas kok situ. Fana billah, baqa billah, iya kan na'budu. Setiap kebaikan-kebaikan ditujukan kepada Allah, iya kan nasta'in, tapi semua kebaikan itu dilakukan karena Allah Ta'ala juga. Nah itu kan awalnya mempersembahkan kepada Allah, akhirnya bersama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu dalam pun seorang lagi tuh. Kadang-kadang lagi kita menyandarakan lawan diri kita tuh mananya apa? Berarti kalau kita ujub, bila kita takabur, kita sombong, kita ujub dan sebagainya, mengambil merampas hak ketuhanan Allah Ta'ala, makanya disebut pembinasa daripada segala amal. Iya kan? Rusak segala-galanya bila ujub ini masih ada. Nah, kesempurnaan apa? Misalnya di sini daripada ilmu. Kita diberi ilmu oleh Allah, sembahyang bagus pada nang dahulu, melihat kawan kita masih kada bagus, kalau aja mahina. Asalnya surang kada bisa aja sembahyang nang bagus, begitu bagus lo, pengkor. Maka itu tahiyat awal gitu, duduk mangkok itu. Iya sudah tuh. Tahiyat awal duduk antara dua sujud, tahiyat awal duduk istirahat. Itu duduknya itu kalau diduduki talapak batis kiri, ditegakkan talapak batis kanan. Ini kada disilangakannya, hanya didudukinya. Itu orang hendak bernikahan duduk kayak itu bibinya tadinya. Nah kayak itu orang diduduki, ini kan salah ini. Duduknya kayak itu nah. Sah aja sembahyangnya, cuma kada berpahala sunnah. Sunnah duduknya kada berpahala, karena duduknya salah. Kalau tahiyat akhir disuruh, apa? Nah, disuruh nang tenang bujur. Nang besi batis bujur anunya dari batis kadada. Nah kayak apa guru batis potong. Itu lain bisa. Jadi ilmu, nah jangan dibanggakan, tuh disyukuri. Nah asal kada tahu deh, alhamdulillah. Kawa membujuri. Maksud Tuhan mau beri ilmu, kita berarti hendak membujuri kita. Itu tuh maksudnya. Nang semalam salah, lalu diberi Tuhan. Ini rupanya Tuhan hendak membujuri kita. Itu aja. Bukan hendak dibanggakan, hendak ada, hendak membujuri. Hendak menyelamatkan. Allah hendak menyelamatkan orang ini lalu diberi ilmu.
hendak membaiki orang ini lalu diberi ilmu. Mana dalilnya? Nah, apa jar? Kadingat nah. Mayyuridillah wa yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orangnya yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala baik, pian hendak melihat orang itu baik, cirinya sebuting yufaqihu fiddin, diberikan faqih lawan agama, paham lawan agama, bukan hafal. Yang hafal, paham gak ada? 420 hafal, pembagiannya hafal, cuma kadang mau ubah, kada faqih orangnya. Wujud, dah, mustahil, ya dah. Dalilnya ini. Apa faqihnya? Faqihnya adalah dirinya itu selalu musyahadah lawan Allah pada segala setiap sesuatu. Itu faqihnya. Nah, sidina terpakih gitu. Kita ya Wak, paham lawan agama. Jadi bukan masalah hafal. Jadi harus faqih yang kita tuntut. Yufaqihu fiddin, paham lawan agama. Paham. Sujud nih paham. Apa maksud sujud nih paham. I'tidal, apa maksudnya paham. Jadi pada saat pemahaman seperti itu, kada ada sempat lagi kita untuk merasa tinggi, merasa hebat, merasa nah ada syukur aja kepada Allah. Atau daripada amal, bisa juga nama ulah ujub itu ilmu, bisa juga nama ulah ujub itu amal. Ilmu, maka dua ini bang nang menyelamatkan manusia ini ilmu amal. Ilmu amal itu awal daripada mendapatkan ahwal semalam. Ilmu dahulu hanya amal, hanya dapat ahwal. Ilmu amal ahwal. Itu tuh. Ilmu diamalkan sampai menjadi apa sampai karakter, sifat diri. Serta lupa akan apa tuh diri sendiri, lupa akan disandarkan yang demikian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa mengakui ilmu dan amal, lupa menyandarakannya kepada Allah. Artinya apa tadi? Menyandarakan lawan dirinya. Dan serta sentosa daripada hilangnya, maka jika ingat akan yang demikian itu serta takut akan hilangnya, maka yaitu bukan ujub. Sayang kita lawan ilmu kita, sayang kita dengan amal kita, bukan membanggakan tapi sayang. Itu lain ujub dari sini. Dan jika ada ia suka dengan keadaan yang demikian itu, nikmat Allah, nikmat daripada Allah, maka yaitu tiada dinamakan akan ujub. Suka dengan nikmat Allah yang ada pada diri, artinya suka terima kasih lawan Allah. Alhamdulillah ya Allah, dikawaakan jangan kawa ulun, jangan ulun dikawa akan pian ini ya Allah, ulun dikawa akan pian ini ya Allah, pian jo nulungi ulun kada apa-apa aja kan gitu toh. Bukan ulun kawa, ulun dikawa akan pian. Dan hasil daripada yang demikian itu
yaitu menilik seorang akan ilmunya atau amalnya yang dibangsakan kepada diri mereka itu, dan tiada ingat ia akan segala yang demikian itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Inya bila timbul diri lalu hilang Tuhan, kayak itu tenangnya kayak itu biar. Bila ghairullah itu masuk dalam hati, hilang Allah. Nah jadi bila kayak apa gurunya supaya ingat lawan Allah, hilangi ghairullah. Ghairullah itu sesuatu nang lain daripada Allah. Apa itu? Nang paling dekat diri seorang dulu. Mun orang tuh marah. Kalau kita minta supaya orang lain ini memuji kita, itu ngarannya riya lah. Tapi kalau pujian itu ada datang daripada kita seorang, itu ujung ngarannya. Itu tuh. Ya sudahlah, beramal aja. Misalnya suara bagus, bagus sih aja suaranya. Cuma jangan suara bagus. Suaraku nih. Apa suaraku nih? Gitu tuh. Buka lemari kaca. Bunga siapa misalnya tuh thinkingnya aku nih. Nah, aku nih nah. Masya Allah, halus benar ini biar punya kada dipelajari, kada tahu itu kada baik dan itu membinasakan dari bangda. Malam bangun sorangan sembahyang tahajud, pepundingan sembahyang wudu dulu 2 rakaat, batu sembahyang tobat pulang 2 rakaat, limbah itu sembahyang tahajud 2 rakaat, berapa dah? 6. Limbah itu sembahyang hajat 2 rakaat 8. Limbah itu sembahyang witir 3 11. Lalu merasa bangga. Orang kada dapat, mun ria kada dapat, karena orang kada ada. Ria di hadapan dirinya aja itu. Nah ini ngarannya ujub. Apalagi merasa soleh, maka sudah ada Nabi di antara tanda orang soleh itu katujuh bangun malam, sembahyang, beribadat, bukan bangun malam bedung, nonton bola tiap malam aja kok bangun malam, qiyamul lail, bangun malam, qiyam itu kan berdiri, lail itu malam, bangun malam. Caranya tuntun bola ya, sekali nang dituntun kalah pulang. Nang dia tuh nih kalah pulang. 4-0. Ada perlawanan. Waktu bener berdoa sudah, se-Indonesia berdoa. Orang Islam se-Indonesia berdoa supaya menang. Ada kabul. Kubuhan tai lancong itu kada berdoa ini Tuhannya lain Allah Ta'ala ya menang. Coba pikiran kita betul Allah Ta'ala kemudian berdoa supaya menang kan begitu nih, kalah ya berarti harap Tuhan itulah doa lah pada kita lah. Nang ianya beda kelas loh. Nah, tahu juga sudah telah. Kita berdoa tuh mesti dikabulkan lah. Mestilah kabul. Ada ayatnya loh, utuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Berarti bila pian berdoa, kabul. Itu loh. Berarti Tuhan itu sekehendak pian.
kan gitu loh. Nih itu tak salah-salah ayat nih, hati-hati. Aduh. Mun sudah Tuhan mengabulkan, Tuhan baik benar. Siang pengabulan benar Tuhan pas terkabul, pas kagak. Kehendak kita nih Tuhan tuh turun lawan di kita, ini masalahnya. Lawan kita kadang mengerti tentang doa itu apa, kan arti doa itu maksudnya. Mesti supaya jangan sangkal Allah Ta'ala. Doa itu adalah muhul ibadah. Setinggi-tinggi ibadah itu merasa bahwa ini adalah urusan Allah Ta'ala. Nah, urusan Allah Ta'ala, pasal Allah Ta'ala, bangkat tangan Rene. Siapa yang diberi doa maka akan diberi kabul. Nah itu tak artinya doanya yang benar, doa sesuai dengan hakikat doa, itu yang diberi disebut dengan kabul. Kalau kita kan doa kita ini bukan doa, artinya bapaksaan, memaksa. Doa kita ini sifatnya memaksa Allah Ta'ala. Padahal doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dulu lawas sudah tuh masalah doa ini. Ayah Pak ya. Insyaallah kena kabila-kabila kita buliki masalah itu. Kita lanjutkan, kita sedikit lagi. Nah. Dan tiada takut ia akan hilangnya, adapun barang siapa menilik akan ilmu dan amalnya, dan barang sebagai daripada sifat yang kesempurnaan, yaitu nikmat daripada Allah Ta'ala yang dijadikan kepadanya, padahal ia takut akan hilangnya dan suka ia bahwa yang demikian itu nikmat daripada Allah Ta'ala atasnya, maka yang demikian itu tiada dinamai akan ujub. Senang kita dengan nikmat Allah itu, suka kita supaya nikmat Allah itu ada terus pada kita, supaya kita kawa mendekatkan diri kepada Allah dengan nikmat itu kan ujung karena senang sembahyang malam tuh supaya kita dekat dengan Allah. Kayak itu nah, ya Allah punya anu bagus banget ini, nah punya kawa beri ulang supaya kawa sembahyang malam itu kayak itu tuh ada ujung karena. Bukannya harapnya aku yang malam terus, bukan seperti itu, bukan. Nah ini aja nah ulun sampaikan, hati-hati masalah ini, dan dirasa-rasa di dalam kita melakukan ibadah jangan sampai bangga-bangga, dan jangan sampai kita merasa tinggi dengan ibadat itu, merasa mulia dengan ibadat itu, kebaikan itu. Ingat, sandarakan semuanya, ini adalah ampunnya Allah. Minallah ma'allah ilallah, minallah ma'allah ilallah. Nah, dari Allah bersama Allah kepada Allah, dari Allah bersama Allah sagan Allah. Itu semuaan adalah milik Allah, dari awal sampai akhir milik Allah. Dari hidup sampai mati milik Allah. Dari Anda sampai kadada, sampai Anda sampai kadada milik Allah semua. Kada danang ada, kada danang kadada, kecuali tetap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita pegang bujur-bujur tauhidnya, supaya hilang nang perasaan-perasaan nang kayak ini. Demikian, mudah-mudahan naulun sampaikan ini bermanfaat. Salah hilaf sekali lagi mohon maaf, dan mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu dan berkumpul lagi di tempat ini dalam situasi yang tentunya mudah-mudahan lebih baik daripada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ajma'in wa bila taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syirin Nabi wa